selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang creatio ex nihilo. Oke, apa yang dimaksud dengan creatio dan ex nihilo ya, Miss? Nah, creatio ex nihilo itu berasal dari bahasa Latin, di mana creatio itu menciptakan dan ex nihilo dari yang tidak ada. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa creatio ex nihilo artinya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, mungkin kamu di kelas 1 sudah mempelajari tentang penciptaan, di mana penciptaan itu Allah melakukan penciptaan selama 6 hari, ya benar ya, selama 6 hari. Mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Di hari yang pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Yang kedua cakrawala. Yang ketiga daratan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Dan yang kelima Allah menciptakan segala binatang yang ada yang di air dan yang di udara. Dan yang keenam Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di darat dan manusia. Nah, semuanya itu Allah menciptakannya tanpa menggunakan bahan baku apapun. Iya, dia menciptakannya itu dengan cara berfirman. Ingat ya, Allah menciptakan dengan cara berfirman, kecuali manusia. Kenapa manusia? Karena manusia Allah ciptakan tanpa dengan berfirman, tetapi dia membentuknya dengan tangannya sendiri. Dia mengerjakannya sendiri dengan tangannya. Lalu dia hembuskan nafas kehidupan kepada manusia tersebut sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, di sini ada satu hal yang mau kita pelajari, bahwasannya manusia dengan Allah itu sangat berbeda. Mengapa? Bahwa manusia itu pada dasarnya tidak dapat menciptakan. Jadi ingat ya, manusia tidak dapat menciptakan. Yang dapat menciptakan hanya Allah saja. Kenapa? Manusia tidak menciptakan. Jadi Miss, bagaimana dengan orang-orang yang menemukan? Contohnya seperti Thomas Alva Edison. Ya kan? Nah, itu bukan menciptakan, tetapi dia menemukan, dia memperbaharui apa yang sudah Allah sediakan. Mengapa Miss katakan demikian? Ketika dia menemukan hal itu, dia kan perlu bahan-bahan kan? Tidak mungkin dia yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, contoh kecilnya saja. Ketika kamu hendak makan nasi goreng, pasti kamu perlu bahan-bahan kan? Kamu perlu beras, kamu perlu kompor, kamu juga harus mengerjakannya. Nah, sedangkan Allah itu dia tidak dengan menggunakan bahan baku. Dia hanya dengan menciptakan setiap ciptaannya dengan cara berfirman. Nah, dan Allah sendiri pun bukanlah bahan baku. Kenapa? Karena Allah bukan materi dan dia tidak berwujud. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang dapat melihat Allah dan ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama halnya seperti kalau kamu ingat kisahnya Musa. Nah, di situ Musa bertemu dengan Allah, tetapi Musa tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak berwujud. Ya, dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kamu jangan berpikir kalau Allah ada di surga berarti dia tidak ada di sini. Dia ada di mana saja karena dia adalah Allah yang melebihi akal pikiran kita. Oke. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dengan kreativitasnya sendiri dan dengan blueprintnya sendiri. Kamu tahu apa itu blueprint? Blueprint itu artinya cetak biru. Kalau dalam arsitek
seorang arsitek itu memerlukan yang namanya cetak biru. Dia sketsa dulu, dan biasanya cetak biru itu dia lihat dulu, dia lihat punya orang lain, baru dia buat lagi, diperbaharui lagi. Nah, sedangkan Allah, dia tidak ada melihat apapun, dia tidak melihat milik siapapun, karena pada dasarnya Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada. Nah dari sini kita juga mau belajar bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dan jangan lagi kamu berkata, oh Miss, bumi ini terbentuk itu karena evolusi, di mana ada sekumpulan tanah yang berkumpul lama-lama menjadi suatu daratan. Nah tidak ya. Nah di sini Miss mau tekankan kepada kamu bahwa ketika kamu melihat alam ciptaan Allah, itu bukan ada secara kebetulan, tetapi Allah sudah merancangnya sendiri. Dia merancangnya sendiri dengan kreativitasnya. Nah, jadi kita mau belajar apa dari pembelajaran hari ini? Bahwa yang pertama, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Allah tidak menggunakan bahan baku apapun, berbeda dengan manusia. Jadi kamu ingat ya bahwa manusia itu tidak dapat menciptakan. Yang dapat menciptakan hanya Allah saja. Karena manusia ketika dia hendak membuat sesuatu, dia harus mengerjakannya, bahkan dia juga harus memiliki bahan baku. Ya, sama seperti mau buat apapun itu, pasti manusia memerlukan bahan baku. Berbeda dengan Allah. Ketika Allah menciptakan matahari, dia tidak ambil api lalu dia kumpulkan, tidak. Nah, dia hanya cukup dengan berfirman. Dan yang ketiga yang mau kita pelajari, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan berfirman. Apa itu berfirman? Berfirman itu artinya berkata-kata. Dia cukup dengan berkata-kata. Dan yang satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa hanya satu ciptaan Allah yang dia tidak melalui firman-Nya, tetapi dengan cara membentuknya dengan tangannya sendiri, bahkan dia hembuskan napasnya sendiri kepada manusia itu. Ya, yaitu manusia, ciptaannya yang sempurna dan mulia. Dan kamu pun harus bersyukur bahwa kamu adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan yang paling sempurna. Tidak ada di dunia ini yang seperti kamu, pasti berbeda. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai Creatio ex nihilo. Nah, Miss harapkan kamu baca lagi di buku kamu pelajaran 1, dan yang menjadi tugas kamu adalah yang pertama, hafalkan ayat hafalan yang ada di buku kamu yang tadi Miss bacakan dari Ibrani 11 ayat 3. Dan kemudian setelah kamu hafalkan, nanti kamu videokan dulu, lalu kirim ke Google Classroom. Itu yang menjadi tugas kamu. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi.